Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Adli dengan NIM C1119 dan paralel 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun merangkum materi dari pertemuan pertama hingga terakhir pada mata kuliah Fisiologi Reproduksi. Oke, materi yang pertama yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Ciri primer itu yang dimaksud dengan ciri primer yaitu berkaitan dengan organ reproduksi seperti testis, ovarium, dan hormon. Nah, di sini contohnya itu pada komoditas krustasea. Nah, pada krustasea jantan, panjang dan ukuran capit itu besarnya 2 kali karapasnya. Kemudian bentuk abdomennya segitiga merunci. Pada krustasea betina, terdapat perbedaan pada capit yaitu lebih pendek dan abdomennya melebar. Contoh yang kedua itu pada udang. Nah, udang jantan itu memiliki testis, vas deferens, dan petasma. Ukurannya itu lebih kecil dari betinanya. Kemudian pada udang betina memiliki organ reproduksi ovarium, oviduk, dan spermatofor. Nah, ukuran udang betina itu lebih besar dari udang jantan. Kemudian ciri sekunder yaitu berkaitan dengan visualisasi, yaitu pembeda antara jantan dan betina yang dapat dilihat secara visual. Yang pertama itu dimorfisme atau fisik. Nah, itu seperti bentuk tubuhnya, morfologinya, ukuran, maupun organ. Yang kedua itu dikromatisme, seperti warna dan corak. Nah, terlihat contoh di sini itu ikan cupang. Yang sebelah kiri ini ikan cupang jantan dan sebelah kanan ikan cupang betina. Terlihat pada ikan cupang jantan itu memiliki dorsal serta sirip ekor yang lebih lebar dan lebih indah dipandang mata dibandingkan dengan ikan cupang betina. Kemudian pada bagian perut, ikan cupang jantan itu memiliki perut yang lebih ramping dari betina. Dan kemudian di sini umumnya disebut dengan sirip dasi atau itu letaknya di bawah insang. Nah, sirip cupang jantan itu memiliki sirip dasi yang lebih panjang dari sirip betina. Oke, materi yang kedua yaitu organ reproduksi. Pada praktikum ini, kami melakukan bedah pada ikan lele. Nah, terlihat pada gambar ini, terlihat perbedaan antara gonad ikan lele betina dan ikan lele jantan. Nah, di sini dapat kita lihat gonad ikan lele betina itu memiliki ciri-ciri itu isinya banyak telur. Kemudian gonad ikan lele jantan itu umumnya pada masa awal tingkat kematangan gonadnya itu dia bentuknya bening. Kemudian isinya juga putih. Nah, kalau gonad ikan lele betina itu cenderung ke hijau. Kemudian alat kelaminnya juga terdapat perbedaan, yaitu pada ikan lele betina itu memiliki 3 lubang. Sedangkan pada ikan lele jantan itu ada seperti tonjolan pada organ reproduksinya. Kemudian ciri lainnya yaitu ikan lele betina itu memiliki perut yang lebih besar dibandingkan jantannya. Oke. Oke, materi yang ketiga yaitu perkembangan gonad dan gambaran histologis organ reproduksi. Nah, terlihat di sini gonad ikan lele jantan. Di sini terlihat masih TKG awal, kemungkinan TKG 1 karena si gonadnya ini belum terlihat ada spermanya, masih bening warnanya. Nah, kemudian gonad ikan lele betina di sini sudah terlihat keputihan. Kemungkinan sudah ada telurnya tetapi belum matang sempurna.
Nah, biasanya perkembangan gonad ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu dari lingkungan seperti suhu, musim, intensitas cahaya, serta pasang surut. Selain faktor lingkungan, ada juga faktor hormon. Nah, hormon yang mempengaruhi perkembangan gonad dari ikan itu antara lain ada hormon steroid dan follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, hormon ini berperan sebagai perangsang pada diferensiasi gonad, spermatogenesis, pemijahan, dan tingkah laku seksual. Kemudian, hormon androgen itu merupakan hormon testosteron yang terdapat pada ikan lele jantan yang berperan saat pematangan gonad. Nah, sedangkan pada hormon FSH itu, dia itu perannya dalam menstimulasi pelepasan androgen, yang kemudian untuk pematangan sperma. Oke, selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas. Pada praktikum ini kami melakukan pengamatan pada telur ikan nila dan ikan nilam kalau nggak salah. Nah, di sini kelompok saya mendapatkan bagian telur ikan nila. Terlihat di sini kami melakukan pengecekan melalui mikroskop dan di dalam mikroskop itu seperti ada penggarisnya yang berukuran mikrometer. Nah, pengertian dari diameter telur itu merupakan besaran per butir telur ikan yang telah matang. Adapun dari fekunditas yaitu merupakan jumlah telur matang yang ditemukan pada betina sesaat sebelum terjadinya pemijahan. Nah, fekunditas dan kualitas kuning telur ini dipengaruhi juga oleh diameter ikan itu sendiri. Nah, semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan, maka diameter telurnya itu juga akan semakin besar dan larva yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya diameter telur ini yaitu ada faktor lingkungan, umur, dan kualitas pakan induk. Oke, selanjutnya ada HSI dan GSI. Oke, pengertian dari GSI sendiri yaitu Gonad Somatic Index atau yang lebih dikenal dengan indeks kematangan gonad ataupun tingkat kematangan gonad. Yaitu hasil GSI ini didapatkan dari perhitungan bobot gonad dalam gram, kemudian dibagi dengan bobot tubuh ikan dalam gram dan dikali dengan 100%. Nah, GSI ini eh, berkorelasi antara tingkat kematangan gonad. Karena semakin tinggi tingkat kematangan gonad, maka persentase nilai GSI-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian GSI, nilai GSI pada ikan betina itu umumnya lebih tinggi dibandingkan pada ikan jantan. Kenapa seperti itu? Karena beberapa ikan itu umumnya terjadi pada fase ataupun berada pada fase pemijahan. Nah, GSI itu nilai GSI akan menurun apabila fase pemijahan sudah selesai. Selanjutnya ada HSI yaitu Hepatosomatic Index. Nah, HSI ini berkaitan dengan presentasi bobot hati ikan dalam gram, kemudian dibagi dengan bobot tubuh ikan dalam gram juga dikalikan dengan 100%. Nah, berbeda dengan GSI tadi, nilai HSI ini, nilai HSI dalam ikan jantan itu umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan betinanya. Tujuan dilakukannya
pengamatan HSI ini itu digunakan untuk mengetahui kondisi dari reproduksi ikan itu sendiri. Kemudian, HSI juga dapat menjadi parameter dalam mendapatkan informasi cadangan energi yang disimpan dalam hati ikan tersebut. Nah, cadangan yang berada di dalam hati tersebut itu berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme ataupun aktivitas makanan ikan tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai GSI dan HSI ini yaitu musim dan cuaca saat pemijahan. Oke, selanjutnya itu ada induksi hormonal. Nah, teknik induksi hormonal ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sintesis dan hipofisasi. Nah, dalam metode sintesis ini digunakan hormon yaitu PMSG atau Pregnant Mare Serum Gonadotropin. Nah, pada praktikum kemarin, hormon yang digunakan itu ada Ovaprim dan juga OODEV. Perbedaan dari kegunaan Ovaprim dan OODEV yaitu Ovaprim itu berguna untuk mempercepat pemijahan. Kemudian OODEV itu untuk mempercepat maturasi ataupun keberlangsungan telur, keberadaan telur setelah memijah itu kecepatan waktunya. Kemudian teknik yang kedua itu ada hipofisasi, yaitu menggunakan kelenjar endokrin yang berada di bawah otak ikan dalam sela turkisa. Nah, kelenjar endokrin itu diambil sebanyak 2-3 miligram. Pada praktikum kemarin juga kita membedah kepala ataupun otak dari ikan nila. Kemudian dipreservasi menggunakan larutan alkohol. Oke, selanjutnya yaitu rekayasa kelamin. Pengertian dari rekayasa kelamin ini merupakan produksi satu kelamin atau yang disebut dengan monoseks yang dapat dilakukan dengan metode seks reversal. Contohnya itu pada ikan nila, karena ikan nila jantan itu memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan ikan nila betina. Nah, monoseks ini biasanya umum digunakan dalam budidaya ikan nila, yaitu merekayasa jenis kelamin dari betina menjadi jantan. Adapun metode yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pemberian hormon, perendaman benih, ataupun penambahan hormon yang diberikan pada pakan ikan itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada bioassay ataupun teknik bioassay. Nah, teknik ini dapat diartikan sebagai untuk melihat apakah ikan itu terkontaminasi oleh zat-zat pestisida atau tidak. Metode yang dapat dilakukan dalam teknik bioassay ini antara lain melalui ikan itu sendiri atau dapat disebut sebagai bioindikator, kemudian hewan invertebrata, alga, tanaman, dan mikroba. Oke, selanjutnya itu ada preservasi gona. Preservasi merupakan proses prareproduksi yang dimana kegiatannya berupa penyimpanan sperma ataupun sel telur pada ikan. Nah, tujuan dilakukannya preservasi gonad itu sendiri yaitu apabila kita membutuhkan gonad itu tidak harus menunggu gonad itu matang. Jadi kita sudah mempunyai stok gonad sebelumnya. Nah, preservasi gonad ini umumnya menggunakan larutan extender seperti NaCl, air kelapa, Pocari Sweat, dan madu. Oke, ini daftar pustaka yang menunjang presentasi saya kali ini. Oke, mungkin
Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.